application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate Anda lagi mengenai kasus Harun Masiku. Khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan staf Sekjen Hasto Kristianto, yaitu Kusnadi, kemarin di KPK. Ini seru nih. Di sisi lain, Pak Alex Marwata akhirnya menuai sejumlah kecaman karena dia sebagai salah satu pimpinan KPK, sebut saja demikian, mengungkapkan bahwa udah pernah saya ulas juga ya di konten saya, bahwa dalam 1 minggu Harun Masiku akan tertangkap. Walaupun setelah itu dia koreksi bahwa itu maksudnya cuma harapan untuk memberi semangat dan lain-lain. Pak Alex Marwata ini juga di dalam pemberitaan kita tahu pernah dikecam karena bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo, ya, yang sebagai tersangka korupsi lah, ya. Ini salah seorang menteri dari Nasdem. Tapi whatever itulah ya, kita fokus saja kepada penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, ya, Rosa, yang dulu juga menyidik kasus ini, yang saya lihat dia serius. Nah, kembali mengenai pemeriksaan Kusnadi kemarin, ada hal-hal yang menarik. Nah, kita lihat nih ya berita-beritanya yang panas nih sebenarnya nih ya. Nah, ini Kompas TV ya, kemarin siang memberitakan bahwa KPK akhirnya periksa staf Hasto PDIP terkait perkara Harun Masiku. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang menarik? Ya, padahal dia cuma stafnya Hasto. Nah, karena begini, kita lihat lagi nih dulu ya dari Kumparan News. Di sini dikatakan staf Hasto ganti penyidik. Ini kata KPK. Jadi begini, sebelumnya kan yang diperiksa Hasto. Tetapi ketika Hasto diperiksa, penyidiknya bilang, bukan bilang sih ya, kalau menurut versinya stafnya Hasto ini, Kusnadi, dia katanya dipanggil ya untuk masuk ke dalam ruangan pemeriksaan. Ketika dia dipanggil, nah barang-barangnya Hasto, yaitu handphone dan buku catatan, termasuk handphonenya dia sendiri, disita oleh penyidik. Kemudian dia ngaku juga dibentak-bentak oleh penyidik, sehingga dia katanya trauma. Tercatat Kusnadi sempat mangkir dari panggilan pertama. Nah, kemarin dia datang itu memenuhi panggilan kedua. Kalau panggilan kedua kemarin dia tidak hadir lagi, dia akan dijemput. Makanya dia datang. Nah, di sini alasan dia tidak datang di pemeriksaan pertama, ya memenuhi panggilan pertama maksudnya, karena dia trauma, karena sebelumnya dia dibentak-bentak, ya. Dan dia di sini bilang dia minta ganti penyidik. Kemudian KPK memberikan penjelasan. Kita lihat nih ya di Kompas TV. Soal dugaan staf Hasto dibentak, KPK bilang ada CCTV loh. Nah, kalau mau dibuktikan kita putar CCTV-nya. Nggak ada tuh katanya yang dibentak-bentak, kira-kira begitu. Nah, soal dia minta penyidik KPK itu diganti, itu juga ditolak oleh KPK. KPK berpendapat penyidik itu hanya bisa diganti kalau misalnya salah satunya ada pelanggaran kode etik dan pelanggaran lain-lainnya. Tapi dalam hal ini tidak ada pelanggaran, jadi penyidik ya tetap dia, nggak diganti. Tambah pusing kan? Iya, ya. Apalagi di sini KPK bilang, oh you nuduh dibentak, saya ada bukti CCTV. Nah, kira-kira begitu, oke? Jadi tetap diperiksa kemarin.
Nah, menariknya, ketika ditanya oleh wartawan, ini Kusnadi bilang bahwa di dalam handphonenya yang disita itu nggak ada percakapan soal Harun Masiku, ya. Ya nggak tahu nih kalau di handphonenya Hasto, kan Hasto belum diperiksa lagi. Tapi kalau Kusnadi bilang di dalam handphonenya itu, ya, tidak ada percakapan soal Harun Masiku. Oke? Oke deh. Tapi ada tetapinya. Akhirnya di dalam pemeriksaan itu, nah ini dia nih. Ini dia nih. Staf Hasto ini, Kusnadi, ngaku pernah bertemu dan lihat buronan KPK Harun Masiku. Oleh karena itu dia dicecar keberadaannya. Astaga. Jadi menurut saya ini pinternya penyidik KPK ya. Sampai kepikiran nyita handphonenya Kusnadi juga, dan akhirnya dia diperiksa dan akhirnya ngaku. Dia pernah melihat langsung dan bertemu Harun Masiku. Artinya selama ini Harun Masiku kan disembunyikan dong. Kalau dari penjelasan ini loh ya. Kalau dari penjelasan ini. Ya. Nanti deh kita lihat lagi karena KPK belum mau mengungkapkan ya isi penyidikan. Tentulah itu kan masih dalam proses ya. Nanti kalau sudah selesai terang benderang baru diumumkan. Tapi hal ini sesuatu hal yang mengejutkan, karena ini sebuah pengakuan yang secara langsung atau tidak langsung membuktikan bahwa Harun Masiku selama ini sepertinya memang disembunyikan, ya. Oke. Nah, di sini Warta Kota menyatakan bahwa KPK ketika kemarin memeriksa Kusnadi, dia mencecar stafnya Hasto ini dengan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan keberadaan Harun Masiku, ya, yang masih buron, ya. Kita tahu kan sudah pernah saya bahas juga di beberapa konten saya bahwa Harun ini adalah mantan kader PDIP yang menjadi tersangka suap dan melarikan diri, ya. Menariknya beberapa buzzer, sebut saja buzzer 03 ada ya kan, pemilu walaupun sudah usai kata-kata 03 itu masih melekat, selalu memberikan pembelaan bahwa Harun Masiku itu adalah kader Partai Demokrat. Ya dulu betul kader Demokrat, tapi kan dia nyebrang ke PDIP. Jadi seakan-akan para buzzernya 03 ini nggak mau seperti kasus Harun Masiku itu menyangkut-nyangkut Hasto atau menyangkut-nyangkut PDIP. Dia membuat pembelaan adalah di sejumlah konten, di sejumlah berita-berita yang dibuat oleh para buzzer, yang di-share di sejumlah grup Telegram ataupun WhatsApp. Saya pun pernah menerima bahwa enggak, itu Harun Masiku itu kesayangannya Pak SBY, gini. Dia masih aktif. Alah, orang sudah jadi kader PDIP kok masih bisa bikin berita hoax bahwa itu adalah kader Demokrat. Betul, dulu bekas kader Partai Demokrat, tapi dia sudah nyebrang. Kalau masih jadi kader Partai Demokrat, mana bisa diusulkan menjadi pengganti antar waktu dari PDIP. Kalau mau bikin hoax, pinter dikit lah gitu ya. Jangan dungu, ketahuan lu dungu gitu ya. Sudahlah, Harun Masiku adalah mantan kader PDIP, titik. Dan juga benar, dulunya pernah mantan kader Partai Demokrat. Tapi kan dia nyebrang, ya kan? Astaga, ya. Nah, di sini katanya, Kusnadi ini, ya stafnya Hasto, akhirnya ngaku pernah bertemu atau melihat langsung Harun Masiku. Memang di sini nggak dijelaskan kapan pernah bertemunya, di mana ketemunya, enggak disebut karena itu adalah substansi dari penyidikan yang tidak bisa diekspos ke publik. Oke? Nah, jadi Kusnadi itu menyatakan ini atau memberikan pengakuannya ini usai menjalani pemeriksaan di KPK kemarin, ya. Padahal sebelumnya Masiku disebut-sebut oleh Kusnadi sebagai sosok yang tidak dikenalnya.
Dan dia tidak tahu siapa itu Harun Masiku, kira-kira begitu. Jadi kan di sini dibilang nih di beritanya, Kusnadi sebelumnya mengaku sama sekali tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa Harun Masiku. Tapi ternyata kemarin di pemeriksaan lanjutan di KPK, dia ngaku. Dia pernah bertemu, melihat langsung. Memang tidak disebutkan melihat langsungnya kapan, di mana tidak disebut, karena itu adalah substansi dari penyidikan. Nah, terungkapnya bahwa Kusnadi ini atau stafnya Hasto Kristianto ini pernah bertemu Harun Masiku saat ia menjawab pertanyaan wartawan di KPK. Kalau saya baca berita itu ya, saya nggak lihat situasi ketika wartawan itu menanyakan. Ya, pastinya, kalau lihat dari berita ini, pernyataan bahwa Harun Masiku pernah bertemu atau melihat langsung, mohon maaf, terungkapnya maksud saya, Kusnadi yang pernah bertemu dengan Harun Masiku, ya, itu jelasnya bukan sesuatu yang dilontarkan oleh penyidik KPK. Iyalah, di sini kan beritanya, terungkapnya Kusnadi yang pernah bertemu Harun Masiku ialah saat ia menjawab pertanyaan wartawan. Nih, wartawannya pinter juga nih ya, bikin pertanyaan kiri kanan, akhirnya dia ngakunya pun itu menurut saya ketelepasan. Kenapa? Misalnya ya, kalau saya jadi Kusnadi, ketika ditanya soal Harun Masiku, saya no comment aja. Iya dong. Atau dia diem aja, no comment, udah selesai. Atau ya dia ungkapkan sesuatu yang bilang, wah saya diperiksa sesuai dengan isi HP saya yang tidak ada komunikasi dengan Harun Masiku. Udah gitu. Kalau ditanya soal keberadaan jangan dijawab, itu kalau saya loh. Tapi dia memang kurang berpengalaman kali ya, jadi dia ngaku. Ketika dia ditanya sama wartawan apakah pernah bertemu atau melihat langsung Harun Masiku, dia jawab pernah. Kemarin loh, dia jawab pernah. Nah, kata-kata pernah bertemu dengan Harun Masiku itu keluar dari mulutnya, bukan dari pernyataan penyidik. Penyidik nggak ngomong loh. Ya. Nah, di sini dikatakan meskipun demikian, Kusnadi tidak mengungkap kapan waktu pertemuan itu, atau momen di mana dan segala macam ketika ia melihat Harun Masiku, ya. Kusnadi diperiksa selama sekitar 7 jam. Ada juga berita yang bilang antara 7 sampai 8 jam. Ya, kira-kira segitu. Lama juga loh kalau dia datang dari jam berapa itu ya? 10 atau 11 dikasih makan dulu katanya ya. Kan dikasih makan 2 kali katanya dia ya. Oke lah. Datang jam 10, antara jam 10 sampai jam 11, dia makan siang dulu, diperiksa 7 sampai 8 jam, artinya sampai malam dia diperiksa. Karena katanya dikasih makan 2 kali, ya berarti betul ini, selesainya malam ini, ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jelas penyidikan ini menjadi suatu penyidikan yang serius. Saya ada baca berita lagi, cuman saya nggak usah tayangkan di sini, Anda bisa Google, ya. Itu ada seorang guru besar atau dosen lah kita sebut di Universitas Indonesia yang menyaksikan bahwa penyidikan KPK ini benar untuk mengincar Harun Masiku. Sayang ya, maksud saya patut disayangkan pendapat ini. Dia berpendapat pemeriksaan ini lebih berbau politis, atau singkatnya secara implisit itu untuk mengejar Hasto. Karena di acara Indonesia Lawyers Club sebelumnya yang dikomandani oleh Pak Karni Ilyas, di situ juga judulnya bombastis ya, apa ya, mau menghabisi Hasto lah kira-kira ini, penyidikan ini gitu ya. Ya whatever itulah namanya pemberitaan, cuma sangat disayangkan seorang guru besar atau dosen lah sebut saja yang saya sebut tadi, saya lupa namanya, seorang ibu, bilang bahwa penyidikan KPK ini sebagai seperti alat penguasa. Ya kita lihat saja nanti Bu ya, benar nggak terbukti ya Hasto itu benar ini. Ya orang
pemberitaan-pemberitaan sebelumnya 4 tahun yang lalu Tempo juga sudah mengulas bahwa misalnya Hasto akhirnya mencret ya. Banyaklah, Anda lihat lagi lah konten saya. Jadi sekali lagi menurut saya sangat disayangkan seorang dosen di UI ini menyatakan hal seperti itu. Oke, kita berikan dukungan saja ya kepada penyidik KPK ini, terlepas dari Alexander Marwata yang sekarang menuai hujatan bahwa ucapannya sebelumnya itu seperti sinyal supaya Harun Masiku lebih sembunyi lagi. Gitu ya. Karena kalau memang sudah tahu ngapain ngomong dalam 1 minggu akan ketangkap, langsung aja tangkap. Ya, saya setuju juga gitu ya. Ya sudahlah, kita kasih dukungan saja kepada para penyidiknya yang benar-benar serius kali ini menurut saya. Dan saya yakin pula ini bukan urusan politik, ini memang urusan pidana ya. Nah, banyak pertanyaan juga, kenapa sih Harun Masiku harus melarikan diri? Mungkin sebenarnya dia mau menyerah gitu ya, mungkin loh ya menurut saya. Karena kenapa? Yang disuapnya itu Komisioner KPU Wahyu Setiawan sudah bebas kok sekarang. Artinya kalau dia dulu menyerahkan diri mungkin juga sudah bebas sekarang. Sekarang kan bebannya makin panjang dia, ya kan, buron. Waduh. Ya tentu karena ada sesuatu yang mau disembunyikan. Ya saya nggak tahu lah. Biar aja itu menjadi pekerjaannya penyidik untuk mengungkapkan. Itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.